Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Jadi hari ini kita ada kiriman mesin lagi nih, mesin Peace Air. Nah ini dari Yoni teman-teman, dari Jakarta Utara. Jadi ini mesinnya sepaket, segelundung mesin. Nanti kita buka dan kita coba nanti dihidupin teman-teman, kemudian kita cek bareng-bareng juga kerusakannya seperti apa. Katanya sih ini bunyinya kasar, ngelotok ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Ini mesinnya paket, kita buka dalamannya apa aja, bawa apa aja teman-teman. Masuk lagi satu mesin. Cuma ini sayang bungkusnya. Packingnya anjir, packingnya kurang aman, terlalu tipis. Oh, packing aja. Nah dia packing. Oh, packing kita balancer itu ngaruhnya teh sporty ya. Ora. Lar klik balancer sporty tadi dia. Oh, madep. Nah inilah lahar klikas. Jadi dia udah bawa lahar klikasnya. Ini lahar klikasnya pakai yang HS kayaknya nih. Lahar klikas, dalamannya adalah lahar klikas 2. Kemudian ini jedek Peace Air post 1 teman-teman. Jadi nanti nggak pakai rumah kampas ganda, jadi dia langsung pakai ini ya, jedek 1. Apalagi ini saya buka. Oh ini packing sama seal persnelang, seal selah, seal krik as, seal o-ring krik as yang di apa? Yang di krik as satu kayak. Toke. Packing komplit, ori, membran, ya, semua ada. Magnet. Sip. Nah ini mesinnya. Nah jadi ini mesinnya tahun tua teman-teman, mesin tahun tua. Dan kemarin sempat WA-an juga, katanya mau bikin dudukan kopling juga di sini. Jadi ini nanti di tab, di bor di tab 10. Nanti untuk dudukannya mau cari dulu teman-teman, karena nggak ada ya. Nanti dudukannya nyari di sini. Kemudian apalagi? Gak ingat tahun kolot. CDI nya 4CS tahun tua ini. Sepul juga kayaknya ori. Oke kita pasang dulu teman-teman, untuk nyobain dihidupin ya, untuk ngecek suaranya kayak gimana. Jadi sebelum dan sesudahnya biar tahu. Kalau misalkan langsung dibongkar kan kita nggak tahu untuk suara mesinnya yang pertama kayak gimana. Kalau nggak dihidupin nggak tahu ya. Nanti kita hidupin dulu baru kita bongkar. Nah ini teman-teman, mesinnya udah hidup. Tutup kayak itu nak. Nah coba di sini kita lihat teman-teman. Jadi ini asnya goyang.
terlalu irit juga. Kemudian ada suara dikit di sebelah sini teman-teman. Dah, nanti tinggal kita bongkar aja teman-teman. Suaranya seperti itu udah kita dengarkan ya bareng-bareng. Jadi ada sedikit suara di bagian tengah sama kopling teman-teman. Nanti kita buka aja biar lebih jelas kayak gimana kerusakannya ya. Dan yang jelas di sini ada stutnya goblaknya kayak Goblak. tuh. Jadi ini kayaknya ini lokal, asnya lokal teman-teman. Jadi ini goyang parah. Oke, kita buka aja belah mesinnya ya. Olina cai KB. Air semua bosku. Jadi olinya ini campur air tuh. Putih. Kayaknya kena banjir. Kena banjir oh. Jadi campur air semua. Iya kan dia gitu. Olinya campur air semua. Anjir, kalau bodas. Semalam. Tuh. Sisa semalam stok aja. Suga na cai itu siapa? Kene-kene malam Jumat. Susu Itu udah kayak susu. kayak semoga kata-kata bos. Ingat aja ya. Nah ini teman-teman, tinggal belah bagian tengah mesinnya. Dan ini ternyata pantasan tadi susah hidup, agak sedikit kurang bensin. Ternyata ini seal kerikasnya udah bocor. Nah karena ini kan tahun tua teman-teman, jadi ini masih ada stud. Nah ini studnya, nanti ini ditutup aja studnya pakai koin. Nanti kita bahas untuk blok sama headnya teman-teman. Kita buka dulu bagian tengahnya.
Oke bosku, ini udah dibongkar semua mesinnya. Lahar bekasnya kena tuh, parah banget. Rasio masih tahun tua. Rasanya masih tahun tua tuh, stoknya dijelasin sama stoknya. Busi sok-sokan. Portingan transfer gede-gede. Sedangkan bospot gak naik. Lubang knalpot 31. Sirip di beban, ekor di beban. Terus nanti Kayak nanti kayak kopling kayak cek. kopling standar. Bagian itu tuh masih ada halus karet Kampas gitu. standar. Karet kopling oblag. Rumah kopling aman. Rumah kampas. Ada sedetik sih. Ayak. Sepelangna loba, Bos. Taparkeun, Bos. Di luar. Miringkan. Sare atuh kita. Celak. Tuh. Nah, oke teman-teman, ini udah kita buka untuk rekasnya, dan ternyata emang bener untuk bagian tengahnya itu berisik ya teman-teman. Jadi apalagi di lahar rekas, kita lihat di sini teman-teman. Nah ini tuh, ini jadi lahar rekasnya untuk plat penahan pelor di sini teman-teman. Tuh ini udah kebuka ya. Jadi ini kalau dibiarin lama-kelamaan ini bisa jebol, bisa hancur teman-teman untuk laharnya. Tapi orangnya udah bawa untuk laharnya ya teman-teman. Tuh nah ini laharnya. Jadi platnya udah hancur teman-teman tuh. Untuk lahar rekas karena orangnya udah bawa, jadi ini pasti nanti diganti. Kemudian untuk stang piston teman-teman, kita lihat di sini. Jadi ini stangnya juga kena ya. Stangnya meski diganti udah kena. Tuh. Stangnya kena teman-teman. Nanti saya konfirmasi lagi sama orangnya. Untuk stang kena, dan untuk yang paling apa namanya, nah jadi yang paling ini tuh di piston teman-teman, di blok pistonnya. Ini blok pistonnya sebenarnya ukurannya itu masih standar, cuma di sini untuk apa namanya, lubang transfer yang paling bawah itu udah pada gede. Masih standar sebenarnya. Untuk lubang exhaustnya pun, nah ini lubang exhaustnya masih 31, cuma dilebarin ya. Ini masih bisa untuk lubang exhaust. Untuk lubang transfernya saya tadi ukur masih 42, cuma lubang bospotnya itu kan turun, jadi dia nggak apa namanya, nggak dirubah ya. Untuk lubang bospotnya tuh, jadi lubang bospotnya itu teman-teman dia udah apa namanya, nah di sini. Nah untuk bagian ini, jadi ini aluminiumnya udah jelas ya, udah kemakan aluminiumnya teman-teman. Jadi dia udah tipis karena kan ini radius teman-teman. Untuk bentuk lubang bospot ini untuk paling bawah radius ya bentuknya. Jadi semakin gede oversize, maka aluminiumnya ini semakin kena ya teman-teman, karena kan dia miring radius. Jadi kalau semakin piston gede, ukurannya itu jadi turun teman-teman. Nah ukurannya ini ratanya di sini teman-teman, ratanya di sini. Jadi saya ukur ini selisih 2 mili, turun 2 mili ya.
Nah cuma yang paling ini untuk bagian apa namanya, ini teman-teman, untuk tiang sini, ini tiangnya udah dipotong. Di sini tiangnya udah dipotong teman-teman. Tuh, ini tiang ini ya, tiangnya udah dipotong. Kemudian untuk lubang bagian masuk bospot di sini, lubang transfer lubang bospotnya ini udah tipis banget. Tuh, ini udah tipis banget. Jadi ini sebenarnya bisa diakalin teman-teman untuk blok, cuma ya mungkin karena ini semakin banyak menggerus untuk porting bagian bawah ini teman-teman, kompresi primernya itu malah makin turun ya, makin turun. Jadi ini bisa sebenarnya diperbaikin, cuma ini untuk ininya udah pada gede-gede teman-teman. Ini tuh, ini udah pada gede, udah portingannya udah wah nggak karuan. Ini arah bahan bakarnya ini nggak karuan teman-teman. Tapi ini nanti saya konfirmasi dulu ke orangnya, apakah mau diakalin, dibenerin untuk portingan bloknya, atau mungkin barangkali mau diganti ya, boleh gitu teman-teman. Nanti saya bilang dulu ke orangnya. Kalau misalkan pakai blok yang ini, mungkin untuk crankcase-nya diakalin lagi teman-teman. Jadi ini nanti dibikin agak lebih padat untuk bagian crankcase sebelah sini. Jadi ini nanti diakalin dengan lem porting biar agak lebih padat teman-teman, karena untuk apa namanya, lubang transfer ini udah pada gede-gede, jadi biar bawahnya nggak ngedon. Tapi tetap ini karena motornya sporty tahun tua teman-teman, ini sekitar tahun 96, jadi apa namanya, rasionya itu masih tua, masih sporty, jadi gigi tiganya itu beda. Makanya kalau misalkan ini karena udah portingan juga, masih kalau masih standarnya pun, jadi tiap ngoper dari 2 ke 3 itu dia punya down dulu teman-teman, jadi nggak nyambung ya, nggak rapat rasionya. Jadi ketika dari 2 net ke 3 itu dia turun dan turun lagi gitu teman-teman, jadi lama naiknya. Keempatnya berasa nggak ngoper juga, terlalu rapat. Nah makanya ini kalau mau enak, rasionya harus diganti, rasionya pakai full cloth. Nanti kalau masalah blok mungkin saya konfirmasi dulu. Terus kemudian untuk rumah koplingnya karetnya kena tuh, karetnya kena. Kemudian untuk bagian apa namanya, di sini teman-teman, nah gigi ini udah agak kocak, jadi ini diakalin biasa pakai kampas eper lah, bisa ini teman-teman. Kemudian karena ini karena oversize-nya 150 ya teman-teman, jadi blok yang oversize-nya di atas 100, lubang bus spotnya pasti turun teman-teman, jadi harus dinaikin lagi untuk lubang bus spotnya ya. Nah untuk lubang ini teman-teman, tuh ini udah, karena ini oversize 150 jadi lubang bus spotnya turun. Nah ini untuk pistonnya teman-teman, ini oversize 150 ya pistonnya. Kalau pistonnya ini masih bagus, lumayan. Nanti selebihnya kita akan cek lagi teman-teman. Dan untuk apa namanya, head, jadi ini headnya parah teman-teman, ini habis di shock. Ini headnya untuk drat businya kan di shock teman-teman, jadi ini tuh businya ada di dalam, jadi ini mendem businya ya, jadi kurang ke atas teman-teman. Tuh ini udah kenceng untuk lubang businya, untuk businya udah kenceng teman-teman, cuma ini jadi dratnya tambah panjang karena ininya untuk drat sok-sokatnya dia terlalu ke atas teman-teman. Nah jadi untuk apa namanya, si businya itu terlalu ke bawah, terlalu mendem teman-teman ke dalam. Nah ini harusnya rata ya businya, rata dengan squeeze bagian ujung ini teman-teman.
Jadi ini kalau misalkan mau pakai head yang ini harus dilas dulu, dilas drat lagi teman-teman, dilas drat ulang ya, di squeeze lagi biar apa namanya, lebih pas lagi teman-teman untuk kompresinya ya. Nah ini untuk membrannya masih bagus, ini tinggal kita setting aja teman-teman untuk lidahnya. Membrannya tinggal nyeting, bagus, aman, karbu aman. Kemudian apalagi ya, untuk rasio ini kalau enak ya digenti teman-teman rasionya. Ini untuk gigi 3-nya itu masih 20-24 ya. Kalau full cut kan 19-25 teman-teman. Jadi nanti gigi 2 ke 3-nya kalau pakai full cut itu nyambung teman-teman, rapat. Kalau ini terlalu jauh, jadi ketika masuk gigi 3 agak sedikit ngedon. Konfirmasi dulu. Oh ya sorry bak kopling. Jadi kan tadi kan masuk air teman-teman di mesinnya ya, jadi olinya itu putih. Nah nih lihat di sini banyak airnya tuh. Tuh ini jadi banyak air teman-teman. Ini oli sama air kecampur, dan kemungkinan jadi masuknya itu dari sini teman-teman. Nah jadi bos cepetan kayak. Nah jadi untuk bos ini teman-teman, bos setut kita lihat tuh. Tuh bos tutnya goyang, dia turun ke bawah ini bosnya. Nanti kita coba untuk dibuka, dilihat ya teman-teman, dicek, diperbaiki apakah masih bisa atau enggak, karena ini kayaknya asnya itu lokal, makanya ini kan goyang di sini teman-teman. Tuh ini goyang, jadi mungkin lagi dicuci motornya, jadi lama-kelamaan ini airnya masuk ke sini ya, makanya ini banyak airnya. Nanti kalau misalkan nggak dibenerin untuk bak kopling ya tetap kayak gini, nanti banyak air di dalamnya. Tuh ini parah ini. Ini parah ini pakai. Ini kata-kata atuh ke. Halo. Kade. Kata-katanya kumaha ke ayeuna ke? Ingat ayeuna. Iya kan panas yo. Oh. Menandakan suasana penting ya, Bos. Oh, suasana penting kumaha. Wayah kieu mah wayah halodo penting pantiris, enakna ngopi susu. Kopi dari uyup, susu dari ome. Anjing goblok. Aduh, si toke kurang anjir. Tuh ya, jadi ini teman-teman, ini sedikit selingan aja tadi biar enggak ngantuk. Tuh ini stutnya goyang. Nanti kita konfirmasi dulu bloknya sama headnya ke orangnya biar lebih enak teman-teman, nggak saya langsung garap semena-mena saya. Mungkin video ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nanti kita sambung lagi di kesempatan berikutnya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.